Di balik nilai ijazah yang rendah, Ahmad Syahroni ternyata pernah hidup susah semasa sekolah. Pada Sabtu 30 Agustus 2025, ijazah SMP milik Ahmad Syahroni dijarah massa saat gelombang protes memuncak di sejumlah wilayah. Ijazah tersebut menjadi sorotan karena nilainya yang tergolong rendah, dengan rata-rata hanya 6. Nilai tersebut berada di bawah ambang batas kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan sebesar 7. Muncul pertanyaan publik tentang latar belakang pendidikan mantan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI itu. Ahmad Syahroni lahir di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 8 Agustus 1977. Ia dibesarkan dari keluarga sederhana yang berprofesi sebagai penjual nasi Padang di kawasan pelabuhan Tanjung Priok. Pendidikan dasar hingga menengah ditempuh di lingkungan yang sama, dengan segala keterbatasan ekonomi keluarga. Sejak duduk di bangku SD dan SMP, ia sudah mencari penghasilan tambahan untuk membantu keluarga. Pekerjaan yang dijalaninya kala itu meliputi jasa semir sepatu dan ojek payung di kawasan pelabuhan. Meski harus melalui masa kecil penuh perjuangan, ia terus menempuh pendidikan hingga meraih gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Borobudur pada tahun 2024. Sorotan publik terhadap nilai ijazah tersebut bukan hanya karena angka yang rendah, tetapi juga karena posisinya saat ini yang pernah berada di puncak legislatif. Ketika menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Syahroni justru menuai kontroversi lewat pernyataannya mengenai isu pembubaran DPR. Ucapannya yang menyinggung masyarakat memicu kemarahan luas dan menyulut gelombang protes di berbagai kota besar. Demonstrasi besar terjadi di Jakarta, Bandung, Surabaya hingga Yogyakarta. Gelombang aksi tersebut berujung ricuh, menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan luka di pihak aparat serta massa. Aparat kepolisian turun dengan tindakan represif termasuk penyemprotan gas air mata dan pembubaran paksa. Aksi tersebut juga memicu gelombang penjarahan di beberapa titik. Salah satunya menyasar barang-barang pribadi milik anggota dewan termasuk ijazah Ahmad Syahroni. Masyarakat menilai ucapannya mencederai kepercayaan publik yang sedang menuntut perubahan di parlemen. Kritik keras mengalir dari berbagai pihak termasuk akademisi, aktivis, dan tokoh masyarakat yang sebelumnya mendukungnya. Akumulasi kekecewaan publik membuat tekanan terhadap partainya semakin kuat. Partai Nasdem melalui Sekretariat Jenderal Hermawi Taslim akhirnya mengumumkan penonaktifan Ahmad Syahroni mulai Senin 1 September 2025. Penonaktifan itu dinilai sebagai bentuk pertanggungjawaban politik di tengah kemarahan publik yang tak kunjung reda. Nasdem menyebut pernyataannya sebagai penyimpangan dari perjuangan partai yang mengedepankan suara rakyat. Meskipun demikian, langkah penonaktifan tidak langsung meredakan suasana karena demonstrasi terus berlangsung beberapa hari kemudian. Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai ketahanan politik dan komunikasi publik para wakil rakyat. Sorotan kembali tertuju pada masa lalu Ahmad Syahroni yang berasal dari keluarga sederhana dengan perjuangan hidup yang keras. Sebagian masyarakat merasa kecewa karena latar belakang perjuangan itu seolah tidak membentuk kepekaan sosial yang diharapkan. Sementara itu, sebagian pihak menganggap penjarahan ijazah dan serangan pribadi semestinya tidak dijadikan cara penyelesaian.